Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitra Satura Rohendi, NIM 41520120048, dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang modul Quiz Network Layer untuk tugas pertemuan 10 untuk mata kuliah CCNE, R, dan S1. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama, which command can be used on a Windows host to display the routing table? Komen apa yang dapat digunakan untuk menampilkan routing table pada Windows? Di sini terdapat pilihan pertama yaitu show IP route, lalu tracer, netstat-r, kemudian netstat-s. Untuk komen yang dapat digunakan untuk menampilkan routing table, kita dapat menggunakan perintah atau komen yaitu netstat-r, atau kita dapat menggunakan perintah print route, di mana untuk host sendiri dapat menggunakan dua perintah tersebut untuk menampilkan tabel routing yang terdapat pada host. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. What information is added during encapsulation at OSI layer 3? Untuk pertanyaan nomor 2, terdapat pilihan yaitu source and destination MAC, kemudian source and destination port number, source and destination IP address, dan pilihan terakhir yaitu source and destination application protocol. Untuk informasi yang ditambahkan pada proses enkapsulasi pada model OSI di layer 3 yaitu source and destination IP address, di mana IP sendiri merupakan protokol dari layer 3. Perangkat layer 3 dapat membuka header layer 3 untuk memeriksa header layer 3 yang berisi informasi yaitu source and destination IP address atau alamat IP sumber dan tujuan. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. How does the network layer use the MTU value? Di sini bagaimana cara layer network menggunakan nilai MTU. Di sini terdapat pilihan yaitu to increase speed of delivery, the network layer ignores the MTU. Di mana untuk mempercepat kecepatan pengiriman, network layer menghiraukan atau menghiraukan nilai MTU itu sendiri. Kemudian the network layer depends on higher level layers to determine the MTU. Untuk pilihan kedua yaitu network layer network bergantung pada besarnya level layer yang terhadap MTU. Kemudian pilihan ketiga yaitu the MTU is passed to the network layer by the data link layer. Value dari MTU dikirimkan menuju network layer melalui data link layer. Kemudian untuk pilihan terakhir yaitu the network layer depends on the data link layer to set the MTU and adjust the speed of transmission to accommodate it. Untuk pilihan terakhir yaitu network layer bergantung pada data link layer untuk melakukan konfigurasi atau setting dari nilai MTU itu sendiri dan berdampak pada kecepatan transmisi. Untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana cara network layer menggunakan nilai MTU itu sendiri, yaitu the MTU is passed to the network layer by the data link layer, di mana lapisan data link memberikan petunjuk ke lapisan jaringan berupa nilai MTU untuk media yang digunakan untuk mengidentifikasi media yang digunakan. Kemudian lapisan jaringan menggunakan informasi tersebut untuk menentukan seberapa besar paket dapat diteruskan. Kemudian
Ketika paket diterima pada suatu media dan diteruskan pada media dengan MTU yang lebih kecil, perangkat lapisan jaringan dapat memecah paket untuk mengakomodasi ukuran yang lebih kecil. Jadi untuk pertanyaan nomor 3 jawabannya yaitu pilihan 3. Kita lanjut ke nomor 4. Which characteristic describes an IPv6 enhancement over IPv4? Untuk pilihan pertama yaitu the IPv6 address space is 4 times bigger than the IPv4 address space. Kemudian untuk pilihan kedua yaitu the IPv6 header is simpler than the IPv4 header is, which improves packet handling. Kemudian untuk pilihan ketiga yaitu IPv6 addresses are based on 128-bit flat addressing as opposed to IPv4 which is based on 32-bit hierarchical addressing. Kemudian untuk pilihan keempat yaitu both IPv4 and IPv6 support authentication, but only IPv6 supports privacy capabilities. Untuk pertanyaan nomor 4 didapatkan jawaban yaitu pilihan nomor 2 yaitu the IPv6 header is simpler than IPv4 header which is improves packet handling. Untuk di mana jawaban tersebut didasarkan pada alamat IPv6 tidak memiliki pengalamatan hierarki sebesar yaitu 128 bit, dan untuk header dari IPv6 telah disederhanakan dengan sedikit bidang atau pembagiannya. Kemudian dan dampak dari penyederhanaan tersebut meningkatkan penanganan paket. Kemudian IPv6 secara natif mendukung kemampuan autentikasi dan privasi dibandingkan dengan IPv4 yang membutuhkan fitur tambahan untuk mendukungnya. Kemudian untuk ruang alamat IPv6 berkali-kali lebih besar dari ruang alamat IPv4, di mana sebelumnya kita sebutkan pengalamatan hierarki untuk IPv6 sebesar 128 bit, sedangkan untuk IPv4 yaitu 32 bit. Kita lanjut ke nomor 5. Which statement accurately describes a characteristic of IPv4? Di mana terdapat pilihan yaitu pilihan pertama IPv4 natively supports IPsec. Kemudian pilihan kedua yaitu IPv4 has a 32-bit address space. Lalu pilihan ketiga yaitu an IPv4 header has fewer fields than an IPv6 header has. Sedangkan pilihan yang terakhir yaitu IPv4 natively supports IPsec. Untuk pertanyaan nomor 5 di mana which statement accurately describes a characteristic of IPv4, atau karakteristik apa yang menggambarkan tentang IPv4, yaitu pilihan nomor 2 yaitu IPv4 has a 32-bit address space, dimana untuk IPv4 sendiri memiliki ruang alamat yaitu 32 bit seperti yang sebelumnya dijelaskan. Kemudian IPv4 tidak memberikan dukungan asli untuk IPsec. Untuk dukungan tersebut membutuhkan fitur tambahan, sedangkan untuk IPv6 memiliki bidang yang lebih disederhanakan atau field yang lebih disederhanakan atau lebih sedikit dibandingkan IPv4. Baik, kita lanjut ke nomor 6. When a router receives a packet, what information must be examined in order for the packet to be forwarded to a remote destination? Untuk pertanyaan nomor 6, di mana pilihan pertama yaitu source MAC address, kemudian source IP address, lalu pilihan ketiga yaitu destination MAC address, dan pilihan terakhir yaitu destination IP address. Untuk pertanyaan kapan router menerima paket dan apa
informasi yang diterima untuk atau informasi apa yang harus diteruskan dalam meneruskan paket untuk mencapai tujuan, yaitu memiliki jawaban, yaitu pilihan yang terakhir atau pilihan keempat, destination IP address, dimana untuk router sendiri menerima sebuah paket ketika router memeriksa alamat tujuan dari paket tersebut dan menggunakan tabel routing untuk mencari jalur terbaik ke destination IP address gitu. Sehingga didapatkan untuk jawaban nomor 6, yaitu destination IP address. Kita lanjut ke nomor 7. A computer has to send a packet to a destination host in the same line. How will the packet be sent? Untuk pertanyaan nomor 7 terdapat pilihan, yaitu the packet will be sent to the default gateway first, and then depending on the response from the gateway, it may be sent to the destination host. Lalu untuk pilihan kedua, yaitu the packet will be sent directly to the destination host. Lalu pilihan ketiga, yaitu the packet will first be sent to the default gateway, and then from the default gateway it will be sent directly to the destination host. Kemudian pilihan yang terakhir, yaitu the packet will be sent only to the default gateway. Untuk pertanyaan nomor 7, yaitu di mana komputer telah mengirimkan paket menuju destinasi dalam LAN yang sama, bagaimana paket tersebut dikirimkan. Untuk pertanyaan ini memiliki jawaban, yaitu the packet will be sent directly to the destination host, dikarenakan untuk pengiriman yang berada pada LAN yang sama atau segmen yang sama tidak memerlukan komunikasi menuju gateway, sehingga paket dapat dikirimkan langsung menuju destination host. Untuk gateway sendiri diperlukan jika paket dikirimkan menuju alamat di luar LAN atau di luar segmen. Baik, kita lanjut ke nomor 8. Which IPv4 address can a host use to ping the loopback interface? Di sini terdapat pilihan pertama, yaitu 126.0.0.0, kemudian 127.0.0.0. Lalu untuk pilihan ketiga, yaitu 127.0.0.1, dan pilihan terakhir, yaitu 126.0.0.1. Untuk loopback interface sendiri biasanya menggunakan IPv4 atau alamat IPv4, yaitu pilihan ketiga, yaitu 127.0.0.1, di mana sebuah host dapat melakukan ping ke interface loopback dengan mengirimkan paket ke alamat IPv4 yang khusus dalam suatu jaringan atau segmen tertentu, yaitu 127.0.0.0/8, di mana untuk 127.0.0.0 merupakan alamat network, sehingga untuk host dimulai dari 1 atau 127.0.0.1. Kita lanjut ke nomor 9. When a connectionless protocol is in use at a lower layer of the OSI model, how is missing data detected and retransmitted if necessary? Untuk pertanyaan ini, kapan protokol connectionless digunakan pada layer di bawahnya, pada model OSI, dan bagaimana mendeteksi data yang hilang dan mengirimkannya kembali apabila itu dibutuhkan. Untuk pertanyaan ini terdapat pilihan, yaitu pilihan pertama, network layer IP protocols manage the communication session if connection oriented transport services are not available. Kemudian untuk pilihan kedua, yaitu the best effort delivery process guarantees that all packets that are sent are received. Kemudian pilihan ketiga, yaitu upper layer connection oriented protocols keep track of the data received and can request retransmission
from the upper layer protocols on the sending host. Kemudian pilihan terakhir yaitu connectionless acknowledgements are used to request retransmission. Untuk pertanyaan nomor 9 didapatkan jawaban yaitu pilihan nomor 3. Upper layer connection oriented protocols keep track of the data received and can request retransmission from the upper layer protocols on the sending host. Dimana ketika suatu aplikasi bersifat connectionless atau memiliki protokol connectionless, maka antar protokol yang terdapat di upper layer atau lower layer akan bekerja sama jika terjadi kehilangan data dengan cara mengirimkan ulang data tersebut. Pada beberapa kasus, kehilangan data dapat ditoleransi sehingga tidak dikirimkan ulang data yang hilang tersebut. Kita lanjut ke nomor 10. What was the reason for the creation and implementation of IPv6? Apa alasan dari pembuatan dan implementasi dari IPv6? Untuk pertanyaan nomor 10 ini terdapat pilihan yaitu to allow not support that private addressing. Lalu pilihan kedua to provide more address space in the Ethernet Internet Names Registry. Kemudian pilihan ketiga yaitu to relieve IPv4 address depletion. Kemudian pilihan terakhir yaitu to make reading 32-bit address easier. Untuk pertanyaan nomor 10 didapatkan jawaban pilihan nomor 3 yaitu to relieve IPv4 address depletion, di mana untuk space atau ruang pengalamatan IPv4 sudah hampir habis dikarenakan pertumbuhan internet yang cukup cepat dan perangkat yang terhubung ke internet yang semakin bertambah. IPv6 sendiri memperluas ruang pengalamatan IP sehingga dapat meningkatkan space alamat yang dapat digunakan, di mana IPv4 terdiri dari 32 bit sedangkan IPv6 terdiri dari 128 bit. Baik, kita lanjut ke nomor 11. Which information is used by routers to forward a data packet towards its destination? Untuk pertanyaan nomor 11 yaitu informasi apa yang digunakan oleh router untuk mengirimkan suatu data atau meneruskan suatu data ke destinasi atau tujuan. Di sini terdapat pilihan yaitu source IP address, kemudian destination data link address, lalu pilihan ketiga yaitu destination IP address, dan pilihan terakhir yaitu source data link address. Untuk pertanyaan nomor 11 didapatkan jawabannya yaitu destination IP address, di mana alamat IP tujuan merupakan alamat IP untuk perangkat penerima, sehingga router membutuhkan alamat tersebut untuk meneruskan paket ke tujuannya serta menentukan rute mana yang digunakan untuk mengirimkan paket. Baik, kita lanjut ke nomor 12. Which field in an IPv4 packet header will typically stay the same during its transmission? Untuk pertanyaan nomor 12, apa bidang atau field yang ada di IPv4 atau yang ada di header IPv4 yang memiliki tipikal atau yang selalu tetap pada pengiriman data? Di sini terdapat pilihan yaitu packet length, flag, kemudian destination address, dan time to live. Untuk pertanyaan nomor 12, di mana informasi yang dibutuhkan yang tetap selama pengiriman data yaitu destination address. Itu dikarenakan nilai pada alamat tujuan pada header IPv4 akan tetap sama selama transmisi. Opsi lain mungkin berubah selama dilakukannya pengiriman data. Kita lanjut ke nomor 13. Which field in an IPv6 packet is used by the router to determine if a packet has expired and should be dropped?
untuk pertanyaan nomor 13, di mana field apa yang pada paket IPv6 yang digunakan oleh router untuk menentukan paket tersebut apakah sudah expired atau sudah melebihi batas waktu dan harus di drop. Di sini terdapat pilihan yaitu TTL, kemudian no route to destination, lalu pilihan ketiga yaitu address unreachable, dan pilihan terakhir yaitu hop limit. Untuk ICMPv6 seperti IPv4 mengirimkan pesan time exceeded jika router tidak dapat meneruskan paket IPv6 karena paket tersebut telah kadaluarsa. Namun paket IPv6 tidak memiliki bidang TTL sebaliknya, atau time to live sebaliknya, ia menggunakan bidang batas hop atau hop limit untuk menentukan apakah paket tersebut telah kadaluarsa, sehingga didapatkan jawaban yaitu hop limit. Baik, untuk modul quiz network layer sudah selesai dan presentasi sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.